Oke, balik lagi guys bersama kita Ide Garasi. Kita mau apa namanya? Di podcast Ide Garasi. Balik lagi bersama kita di podcast Ide Garasi. Sekarang kita menghadirkan bintang tamu yang sangat fenomenal dan luar biasa. Dia berasal dari mana? Aktor, dia seorang aktor. Oke, kita sambut Nagra Kausa. Gimana? Hebat. Asik. Makasih Mas Nagra udah datang. Oke guys. Masih banget bercandanya. Ini Tanya kabar dong. Kabarnya gimana Mas Nagra kabarnya? Kabar baik. Dia ketawa. Sebelumnya kita belum pernah kenal ya. Kita baru kenal sekarang ini nih. Dia baru main kesini. Gimana perjalanan dari Wah, mana? itu tuh perjalanan berasa banget deh pokoknya. Banyak banget pemotor di jalan yang kayaknya SIM-nya juga pada nembak. Aduh. Itu pokoknya macet yang harusnya tuh bisa lewat gitu motor, tapi akhirnya jadi nggak bisa lewat gara-gara Hadir. Apa gara-gara apa? Kan. gara-gara SIM-nya nembak. Emang lu nggak nembak? Enggak. Masa? Iya, justru karena itu jadi kayak ini langsung ngomong nih. Ngobrol ya. Langsung. Ntar basa-basinya. Jadi kayak kalau anak sekolahan dulu yang di pelonco tuh kan pasti dendam ya ke adik kelasnya gitu kan. Sama, karena gue juga ngambil SIM-nya murni di tes. Baru masuk mobil pakai safety belt langsung turun. Disuruh turun, gue disuruh ngulang. Jadi mesti pas tes SIM gitu? Iya, pas ngambil SIM A mesti dicek dulu pasang safety belt. Habis itu dites, fungsi nggak? Iya. Perkara nggak dites, itu gue disuruh turun ngulang lagi. Gimana nyetirnya? Lo nggak tahu kan nyambungnya di mana? Hah? Lo punya SIM nggak? Punya. Iya, Tapi maksudnya enggak, gua nggak Nembak. Nembak ya. Si motor tapi. Bukan. Nah, sama kayak motor juga, gue juga tes juga. Itu yang jalannya sempit, kaki nggak boleh turun, nggak boleh nabrak kon. Itu susah ikut banget. peraturan banget ya. Iya, tapi itu tujuannya supaya Tepuk nanti tangan dong. Bener. tujuannya supaya kalau di jalan radius 50 meter ada polisi, kita pintar putar balik. Oh. Tapi lu tau nggak? Gue pernah ngeliatin yang tes yang motor gitu kan. Terus kata banyak nih orang, nggak mungkin bisa, ini mah susah banget. Coba Pak polisinya, coba bisa nggak? Di jalannya polisinya satu tangan gini. Jatuh. Ternyata emang bisa harusnya. Polisinya satu tangan gini. Ternyata emang kitanya aja nggak bisa. Tapi nggak make sense sih kalau gue bilang. Konspirasi. Nggak ini maksudnya nggak apa. Gimana kabarnya? Lagi Sibuk apa sekarang? Alhamdulillah nih lagi sibuk berjuang hidup aja sekarang. Apa yang lo lakuin? Apa yang lo perjuangin? Apa yang lo hidup perjuangin? Hidup perjuangin. Yang gua hidup perjuangin sekarang Gue ketawa mulu nih kalau sama dia nih. sekarang lebih ke jualan kopi gitu, terus nyari project film juga gitu, masih di bidang itu juga lah, Keaktoran itu ya. aktoran juga. Nah, ngomong-ngomong soal kopi, Asik. lo tuh mendalami buat kopi nggak sih sebenarnya? Apa emang udah nih gue buka aja kopi? Apa emang lo kopi tuh harus Atau dia harus, begini, atau lo pecinta kopi? biji kopi tuh harus gini cara ngemasaknya? Sebetulnya karena berangkat dari suka ngopi sehari kayak 2-3 kali gitu, ya akhirnya serius dipelajarin bener-bener gitu. Lu dari masaknya juga? Apa sih namanya kalau masak? Roasting. Kalau dari roasting enggak sih, Enggak. jadi lebih ke dari grind sampai bikin yieldnya gitu, atau ngepress, bikin espressonya segala macem gitu sih, lebih ke situ. Tapi ya, kopi kan Akrab nggak maksudnya ya, kopi itu kan apa ya maksudnya
bijinya itu kan dari lu kan harus kayak banyak yang bisa yang request, oh gue mau masak kayak roastingnya begini-gini ya gini, lu sampai kayak gitu nggak sih? Untuk kopi yang lu Enggak, gue bikin? nyiapin bean sendiri dengan yang udah gue bikin juga gitu. Jadi memang itu yang signaturenya kita. Kayak gue pakainya full arabica gitu. Tapi kan arabica tuh dominannya asam gitu ya. Iya. Asidnya tinggi. Nah, gimana caranya pakai origin dari mana yang karakternya cocok dari buat gue. Sebetulnya berangkat dari buat gue dulu sih. Oh iya dari lu. Terus akhirnya nemu dari ya cara roastingnya itu kayak ada yang medium to dark kayak gitu-gitu kan. Cuman ada tingkatannya lagi kayak yang first crack, second crack baru dikeluarin apa gimana. Nah, itu juga beda banget sama rasanya. Apa itu? Crack tuh apa? Jadi makin gelap makin pahit. Yaudah. Oh iya. Mending lo jadi penikmat kopinya aja. Ya sih gue Nggak usah nanya-nanya kalau Ntar nggak gue tahu. buka juga sih kopi. Makin rame kan. Oke Mas Aga, makasih udah ada. Kalian pertama kali ketemu di mana sih? Hah? Pernah ketemu sebelumnya? Kita Jadi ini. Nggak usah Nagra Itu belum pernah aja. ketemu ya? Lihat nih ya, lihat. Nagra aja yang jawab. iya, kalau ketemu kayaknya Dari kita satu bertiga project. bareng ya. Oh Satu iya lagi. project ya? Aku ke Mbak Dila dan ke Mas Majoy Iya lagi. di project yang sama kan. Tapi kayaknya kalian udah kenal lebih dulu kan? Enggak juga. kita belum kenal. Oh belum ya? Belum. Itu untuk apa ya? Produksi film film apa? Namanya judulnya? Sayap-sayap. Sayap-sayap. Putus. Apa itu? Judulnya apa sih? Iya itulah. Iya itu. Iya. Adalah. Pokoknya satu Tungguin project aja. ya. Satu project. Satu project terus. Film. Dan Tunggu dulu, gue mau nanya. Oh, iya. First impression lo berdua, lo ketemu dia gimana? Muntah. Nafsu nggak sih? Iya, nafsu. Salah ya. Salah ya, oh salah ya. Cool. Iya, pendiam. Asik. Tapi iya. Introvert, pemalu. Tapi punya ambisi yang besar gitu. Oke. iya Leo. Leo mah ambisinya gede. Lo ketemu Nagra sama Gua dari pertama kali ketemu dia tuh kan lu yang gue inget dari lu ya, lu kan pakai kain itu belum? Hmm. Nah gue kayak ngeliat, wah anjing ini aktor banget nih. Dari looknya aja kayak, iya anjir aktor banget nih. Karena yang lain kan biasa semua tuh pakaian-pakaian lu, weh gila aktor banget. Terus pas, dan gue baru tahu Gra. Sebelumnya gue pernah, ternyata lu anaknya Tio Pakusadewo kan, gue langsung, anjir serius itu dia anaknya ya. Gue ngomong sama temen gue, situ sih anaknya. Wah anjir, gue jadi kayak makin Kok kayak begini anaknya ya? tapi ya nggak, gua yang maksudnya dari semua yang gua lihat langsung Nagra. maksudnya langsung lo gitu kayak wah, anjir. Pembawanya kali ya, Pembawanya. pembawanya. Dia diem, Dia diem, dia apa, banyak memerhatikan orang. dia punya ambisi yang besar. Sama dong jawab. Ya gitu lah, seru. Gue mau nanya dia aja deh. Tapi gua paling nyambung pertama sama dia, malah pas lagi Iya, project sampai itu. selesai syuting juga lo berdua. Maksudnya paling enak nih ngobrol gitu katanya. Iya. Apa dia pura-pura enak aja kali ya? Iya dia nggak Gua enak. sih rasanya enak ya. Iya. Ya mungkin dia karena Iya, nggak dia enakan ya. Aduh, banyak ngomong nih orang. Ngomongnya kenapa kagak mulu sih kata dia mungkin gitu. Tapi lo banyak nanya sama dia. Banyak tanya. Diberi apa sama Nagra? Apa sih lu pernah ngasih gua kopi kan. Enggak, maksudnya banyak nanya lah, banyak. Gua banyak nanya sama Nagra sama Mocil waktu itu. Oh, itu yang paling gua banyak nanya tuh ya sama mereka berdua. Wis. Kamu kan seorang aktor nih, Nagra. Gue biasa manggil Cia agak Nagra. Nah, keaktoran itu turunan dari Bapak Tio kah atau Bapak Kiata atau? Kalau keturunan aku nggak tahu, tapi yang pasti aku menyadari. Jadi waktu ini boleh diceritain? Boleh. Jadi waktu sekolah dulu adalah kayak workshop gitu. Jadi kita bikin syuting-syutingan deh gitu ya. Ada mentornya segala macam, masih sekolah.
terus kecetus ide bahwa gimana ya orang kalau hidup tuh nggak bisa ngelihat tapi nggak bisa dengar juga. Gimana caranya tuh orang bisa berkomunikasi ya gitu. Walaupun tanda kutip pasti Tuhan semesta alam punya caranya gitu. Cuman ngebayangin, jadi akhirnya kita bikin eksperimen deh tentang itu. Nah dari situ aku kembangin lagi mikirin bahwa wah hidup ya kayaknya pengen deh belajar mendengar, belajar deh tuh musik coy. Belajar musik, ngeband, sampai tinggal di Ciawi untuk sekian bulan, fokus tiap hari pokoknya cuman bermusik aja. Dan kebentur sama ya salah satu personel wafat pada akhirnya, terus nggak nerus. Terus akhirnya mikir wah kayaknya saatnya gue belajar buat belajar ngelihat kali ya pelan-pelan. Ditambah nginget lagi flashback dulu pernah jadi suka bikin cerita gitu ke tukang parkir di Circle K, ada namanya Ogi di Circle K teman. Dateng, aku jalan segala macem. Sambil pas mau pulang tuh sambil ngobrol, aku cerita lah, aku bilang aku punya kembaran. Namanya Nagra, dia begana begini begitu apa segala macem. In another day aku datang lagi menjadi si Nagra itu dan nggak mengenal si tukang parkir ini. Panggil gitu kan. Dia taunya nama aku yang berkenalan tuh Andra. Oke. Andra. Aku cuek aja kayak bingung. Terus aku kasih duit aja gitu. Sialan. Terus besoknya lagi datang lagi sebagai si Andra itu. Kecoh, gua kemarin ngeliat kembaran lu tuh apa segala macam. Akhirnya aku ngobrolin perkara si Nagra ke dia. Mendengarkan solusinya gimana sampai datang lagi menjadi si Nagra dan akhirnya berkenalan dan ngobrol. Intinya untuk mau tahu gimana sih orang bisa ngasih advice dalam satu permasalahan. Ada orang A, ada orang B. Gitu. Terus kayak seru ya. Terus ya banyak lah, naik bis, belajar jadi orang Thailand, baca-baca atau apa. Dan bingungnya lagi kalau kayak masuk mall misalnya, aku pura-pura lagi jadi orang Vietnam gitu dengan pakaian yang khas misalnya. Nanya kamar mandi di mana tapi pakai bahasa yang aku juga nggak tahu sebetulnya itu bahasa apa ya gitu. Satpam tuh bingung tapi ya sampai nunjukin dengan isyarat gitu ya mau ke toilet gitu. Dianterin sampai ke depan toilet dianterin. Tapi kalau orang Indo apalagi pakaian biasa aja, kumel, Pak, toilet belum mana ya gitu. Wah, jawabnya aja males tuh. Jadi kayak melakukan eksperimen sambil belajar menjadi aktor untuk bisa ngelihat dan mendengar. Iya, kayak ini berangkat dari situ ya. Terus. Wah, seru nih gue kalau hari-hari bisa belajar banyak dari karakteristik orang juga sampai akhirnya ya ngegojek segala macem kayak gitu-gitu sih. Oh iya, sempat ngegojek sih ya. Berarti bukan karena turunan ya? Nggak tahu. Tapi akhirnya mendapatkan kenyamanan kayak ada waktu tersendiri ketika dapat skrip mainin, especially di depan kamera gitu ya. Kayak kan buat orang kayaknya kalau happy tuh waktu nggak berasa, totalnya udah jam segini ya. Tapi aku juga menyadari ketika setiap detik tuh berasa itu juga nikmat sebetulnya. Gitu. Keren. Tapi maksudnya nggak ada di awal Nagra, udah kamu ikut di ini perfilman aja dari bokap, ada nggak? Pernah tuh. Jadi waktu masih juga cobain kali ya casting gitu. Dapatlah info di sekitar Tebet waktu itu castingnya. Selesai cast. Jadi waktu di tanganin casting ngelihat muka aku aja nggak, jadi kayak formalitas ya deh ini isi apa segala macam. Karena itu open castingnya banyak banget ya orang. Kelar casting lagi ngerokok di luar, didatengin nggak taunya salah satu seorang yang terlibat di project itu dan kenal apa. Lo Nagra anaknya Sotong ya gitu. Papa dipanggilnya Sotong. Oke. Anaknya Sotong ya? Oh iya om. Ngapain casting? Udah syuting aja, lu tanggal segini bisa nggak fitting apa segala macam. Itu detik dia nawarin, kuping gua ketutup. Pada saat itu gua sama sekali nggak mau nerima. Anjir. Sejauh ini udah berapa film? Kamu berkarir dari tahun berapa? 2013. Udah berapa film?
Aduh nggak ngitung. Nggak ngitung. Belum banyak. Belum Oke. banyak. Tapi oke sih. Project film paling menantang apa? 2013 ke sini kan udah panjang itu. Oh iya ya. 10 tahun. Proyek film selama 10 tahun itu yang menantang apa? Semuanya buat aku tantangan baru sih. Kenapa? Ya kan katanya harus kembali. Setiap kita terima proyek kita harus kembali ke titik nol, benar. Kamu punya aktor favorit gak? Di Indonesia deh khususnya. Aduh banyak lagi. Salah satunya Tio Pakusadewo. Indonesia. Hah? Yang paling Kayaknya gua kalau- ini banget yang paling Iya. anjir nih, Model. gila banget nih orang. Kalau gua Abimana. Ampun, ini keren sih. Gua Aktor Indonesia keren-keren sih. Iya. cuman yang paling enggak lu harus jawab ini dia keren banget. Kalau jawabnya Tio Pakusadewo kan kayak klise ya. Iya. Biasa ya. Kalau Tio Pakusadewo. Kalau bokap lu tuh kayaknya semua orang udah pasti nganggap ini tuh udah Keren. jadi udah nggak masuk itu Keren, sih ya. orang iya udah paling akrab. iya kayak kenal ya. Iya kalau bokap lu kan kayak udah semua orang tuh udah nganggap ini udah keren gitu. Cuman Iya. yang ini dia Iya, yang ini sekarang. tuh ada loh yang selain dia gitu. Pendatang baru juga Pak. Luar nggak boleh lu. Boleh, tapi Oh, nanti boleh. luar Lagi. ditanya ya. Oh. Harus ada lokalnya. Iya. Terus salah satu kalau lokalnya Manjoy. Wih, gila. Gue balik. Lah emang bener. Nih. Jadi judul nih, jadi judul. Siang-siangnya ditimpukin batu. Nggak, yang udah mungkin yang peran utama di bioskop yang salah satu aja. Aja masih supporting. Iya. Susah ya? Susah Ya, ya. karena dia banyak belajar dari Iya sih. sana sini sih. Punya ini sendiri ya. Ini setiap Mm-mm. orang ya. Iya sih. Raja Prangga. Azaf Rangga juga bagus. Martino Leo. Martino Leo iya. Aduh, banget ya. Iya. Pusing. Ya dari luar siapa? Mas Satu Rizno aja. Wikana. Oh iya, Ritno bagus. Satu. Dari luar. negeri. Christoph Waltz. Christoph. Lo siapa? Gue Johnny Depp. Kayaknya udah mentok di situ gue. Sedih banget. Maksudnya iya, nggak. Iya sih bagus ini. Maksudnya mentok di filmnya dia. Yang Indonesia Bucek Dep. Di Indonesia Atta Halilintar. Atau Kenapa Christoph? apa kayak kan katanya jalan peran tuh ada yang ngebawa naskah ke dalam dirinya tapi masih ada sebagian dirinya gitu kan. Iya. Nah, kalau dia tuh kayaknya tipikal yang enggak sih, bukan kayaknya, tapi dia tipikal yang nggak ada sedikit pun rasa ketika baca skrip, aduh harusnya gini nih, nggak ada tuh. Ya judgement itu nggak ada, jadi dia bener-bener nol. Oke. Gitu. Oh, Itu jadi yang dari ikut- titik ikut nol. banget. Kan ada tuh misalnya baca skrip, misalkan kata-katanya kamu harus segera makan ya misalnya gitu. Tapi kita bacanya, masa kata-katanya gini sih baku amat. Nah ada itunya kan. Nah, kalau dia tuh terima mentah-mentah dulu gitu. Oh, dia makan saat dia Iya. lapar dia makan semuanya. Oke. Iya. Istilahnya gitu ya. Gue penasaran deh, lu mulai tertarik sama apa sih namanya? Peraktoran. Peraktoran tuh gara-gara apa gitu? Yang momen lu bisa anjir gue. Tadi nggak nyimak nih. Tadi dia udah cerita. Panjang gua cerita. Gue lagi di mana itu ya? Yang dia cerita parkir masalah parkir. Enggak itu, oh itu dari Buta, situ. tuli Iya. gitu Gue pikir itu mulai lu bereksperimen tentang. Gue pikir tadi lu bereksperimen tentang orang buat mandang. Oh, gitu. Enggak, Oh, dia iya. mulai Itu mulai ternyata di situ. tertarik dengan mulai itu tertarik tuh nih, saat Aktornya ya itu jawabannya udah. Gue ngapain tadi? Ya gue bengong aja tadi. kedekatan kamu sama bokap gimana? Ya lucu tuh. Deket tapi kalau berdua doang suka kikuk gitu. Kayak Iya. ada on the wall gitu yang selalu
ketika mau dihancurin dia tumbuh lebih tinggi. Oke. Kayak gitu aja sih. Seru tapi. Apalagi kalau lagi rame-rame ada temen gitu seru asik. Oh dia bisa ini ya membaure di usia-usia kamu. Pendidikan bokap gimana? Pendidikan bokap. Keras tuh apa? Ya. Apa kayak lu nggak ya udah lu mau jadi apa nih? Tapi lu tanggung jawab aja deh sama Iya, sesederhana itu. sederhana itu. Ngapain apapun pokoknya jangan lepas dari kodratnya sebagai laki-laki, tanggung jawab deh. Itu Simple Pak. simple. Bokap tuh galak. Galakan mak gua. Oh ya? Mak. Sama nggak? Sama gue juga. Sebenarnya kalau galak, bokap gue kan nggak pernah marahin kan, tapi dia mengeluarkan keluh kesahnya ke nyokap gue yang akhirnya marahin gue gitu. Kalau bokap emang nggak pernah marahin. Bokap lu juga gitu. Iya, bokap juga gitu. Cuman kado terakhir dia ngasih tangannya ke gue waktu gue umur 17 tahun tuh. Kado terakhir ya. Ceritain dong. Biasa. Gue punya kado yang berharga gitu buat lo. Untuk terakhir kalinya. Jadi nggak Karena akan udah ada lagi 17. kado ke 17 tahun. Iya, Pak. Udah, kencang. Oh iya? Muka, iya. Anjir. Itu karena Kado Alasannya terakhir, apa? iya. Petanda bahwa melek nih, lo waktunya hidup, gue nggak akan main tangan lagi. Nah, iya, jalanin hidup lo deh. Gitu. Antara keren dan tekanan. Kalau lo digituin gimana? Nangis 10. Kalau kata anak sekarang, gue laporin ya. Direkam. Rekam. Padahal, iya gue bingung. Iya, lu ngerasa gak sih? Maksudnya zaman kita tuh kayak di pak gitu Iya. tuh kayak udah biasa emang kayak Iya. buat dilatih aja mental. Kalau misalnya kayak, gue laporin ya, gue laporin ya. Iya. Tapi boleh nanya nggak? Apa yang kamu rasain di saat dikasih kado itu? Lepas bahagia, ada rasa bahwa, gue udah besar ya berarti gitu. Nggak ada aturan-aturan dan punishment lain dari oke. Keren sih. Gitu. Keren sih. Seniman. Gue mau kenal. Cara ini seniman. Mau ditampar ya. Jap lu. Oh, Tekanan nggak sih? Tekanan nggak sih menjadi anak seorang Tio Pakusadewa? Kan Oh, iya, kamu di iya. dunia yang sama nih, di keaktoran. Punya secara tekanan. bokap lu kan. Iya, orang tekanan tahu bisa gelang tinggi. kualitas seorang Tio Pakusadewa, terus ada tekanan sendiri nggak buat kamu? Banyak. Apa tuh? Ya, gimana ya, kesannya kayak nggak bisa kasih yang baik, dibilang mana nih anaknya kayak, atau Oke. enggak. Iya, maksudnya pada saat itu sih banyak memperdulikan opini orang ya gitu. Atau enggak takut buat salah terus wah malu-maluin bapak lu nih gitu atau gimana gitu. Cuman ya kayaknya nggak bisa dihindarin nih, kayaknya kalau sekarang Iya. paling anak kayak Tio gitu. Iya, iya emang sih gitu, emang benar gitu. Tapi gue bukan Tio. Iya, tapi ya gue gitu. Pengennya juga gitu, walaupun cek di Google juga Nagra Culture juga keluarnya anaknya Tio Pakusadewa. Iya benar sih. Sesuatu yang nggak bisa dihindari. Iya. Apapun opini orang ya. Tapi lu pernah, lu kayak misalnya ada satu film lo nih, terus lo ngomong ke bokap lu, gimana gue di situ, gitu. Pernah gitu nggak sih? Belajar maksudnya. Gimana? Oh. Acting gue di situ, gini. Bokap Oh, pernah nanya acting gue di situ Ah. atau sebelum mulai gue nanya? sebelum enggak sesudah. Oh, sesudah. Pas nonton lah, lu coba nonton lu gitu. Nggak pernah, Filmnya. cuman nanya langsung sih nggak, tapi ketika dia lihat ada yang bisa dikomentarin, dia komentarin. Oh. Nah, Udah lu kayak nggak, kalau kayak lu nggak butuh acting kok terus ya. Tinggal Iya. bokap lu aja iya. Ya nggak sih? Iya kalau Betul sebelum lah. syuting kan suka nanya-nanya nggak? iya, sama papa. Iya. Kayak ini Orang karakter time gue tuh ya. begini gitu. Iya. Ini karakternya begini-gini nih, gue harus Soalnya gimana ya? bokap juga suka kayak gitu, misalkan dia ada project apa, dilempar lah tuh skripnya tuh. Coba lo bikin, menurut lo karakter gue kayak gimana? Terus gue ada, kalau ada hand props apa? Kayak apa gambarin atau dibikin resume seperti apa gitu, secara penokohan, secara look kayak gitu. Oh saling belajar gitu ya? Iya, bukan dianya sih nggak belajar ya, kalau kayaknya lebih ke aku yang belajar ya. Oke. Oh gini ya, mau ngebedah gitu. Oh dia ngebedah, teman Oh, dia- bedahan. Itu gue ngeliat lu, kalau lu gimana gitu ya. Kalau lu dapet karakter gini gimana gitu. Imajinasi lo gimana gitu. Pengen punya project bareng nggak sih sama bokap? Pengen banget.
Karena udah ada video klip. Video klip. Iya, dulu Iya. juga pernah sih film waktu itu juga pernah sempat satu frame juga Bioskop. bioskop. Satu scene tuh. Satu scene. Itu awkward banget sih. Iya, Oh, ngeliat iya. mata kita nggak ngeliat mata, papanya juga tapi matanya kemana-mana. Udah aneh katanya. aneh aja rasanya aneh. Udah gitu ceritanya pas di situ dia jadi bos di kantor, gue jadi salah satu karyawan. Nah ada salah satu lagi karyawati yang suka genit sama bosnya, ya itu bapak gue lah ceritanya. Nah gue naksir berat sama tuh cewek, jadi kalau lagi digodain sama bokap gue nggak terima gitu. Lucu pokoknya aneh banget waktu syuting. Pengen banget satu frame lagi sekarang ya. Iya. Pengen banget. Kalau misalnya kan selama tadi kan ada dibilang dibanding-bandingin sama bokap gitu, tekanan mental banget kan. Yeah. Berapa lama kamu menyembuhkan itu? Sampai bisa terima ya udahlah gitu. To be honest, mungkin sampai detik ini ya masih ada kepikiran terus sih. Cuman bukannya nggak terima sebagai anaknya beliau, tapi kayak ayo dong kapan ya gue bisa menjadi nagranya gitu tanpa ada embel-embel beliau. Yang keluar banget embel-embel dari Iya. bokap ya. Tapi banyak orang lah yang pengen punya bapak yang terkenal kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillah saya juga bersyukur aku juga bersyukur banyak juga teman-temanku yang ngerasa kan suka pada nongkrong di rumah gitu, terus ngerasa kayak asik banget ya bokap apa segala macam gitu. Iya, alhamdulillah sih bersyukur. Iya. Walaupun Tapi- sekarang kadang-kadang bikin insecure, kadang-kadang Iya, iya itu ya. itu. Titik insecure-nya itu ya. Mm-mm. Ngendalinya gimana? Kalau sekarang zikir kali ya. Berat. Iya, Iya, bener. Masya Allah. Teman. Dia mau nanya nggak bakal jadi. jawab kayak gitu. Ternyata gila gitu juga. Ya emang sesuatu yang nggak bisa dihindarin istilahnya, nggak ada jawaban apa-apa juga gitu. Soalnya mentok aku sering banget cerita misalkan gimana ya bu, mesti gimana ya, aduh gua ngalamin begini nih, gimana ya gitu tuh nggak tuntas, asli nggak tuntas, kayak emang mesti Nerimo. aduh nerimo, legowo, yang ngadunya sama yang sangholik ya, udah apalagi gitu. Ada yang mau lo tanyain lagi tentang dia dan lo pengen banget kan main sama Om Tio. Jadi Iya. Iya ya. iya. Gak, gue pengen tahu deh, bokap tuh pernah ngeritik lo yang kayak lu tuh harusnya nggak kayak gini Oh, caranya. enggak. Oh ya? Enggak. Sampai yang lu anjir gue nyesel nih gue kalau gue begini nih gitu. Ternyata gue nyesel nih bokap gue ngeritik kayak gini. Nggak ada. Enggak sih, itu lebih kayak lu di situ agak kartunis ya. Maksudnya? Bikin karakternya tuh agak jauh dari realitanya gitu. Oh, Kayak ibaratnya kayak- kalau komedi kayak slapstick gitu kali ya. Oh, kayak terlalu Dibuat-buat banget misalnya kayak gitu-gitu. Naturalnya nggak dapet. Pernah juga kayak lagi jalan syuting film pendek, sekali waktu tuh jadi nelayan. Gue tuh takut banget sama air. Iya, air laut gitu tuh masuk nggak berani gue. Kenapa? Buana. Emang takutan aja kali ya, Oh, karena gue nggak bisa lihat ada apa tuh ya di dalam gitu. Iya. Takut yang gitu-gitu, Iya. atau ditarik dari bawah gitu. Soalnya Bayangannya jauh ya. Iya, kayak temen gue juga ada kayak gitu. Takut tiba-tiba ada buaya ya kata dia. Iya. Buaya kan nggak ada di laut. Iya sih, iya, di rawa. Lu buat mana ada buaya di laut? Dari dalam kolam. Aduh. Iya, terus ngelewatin itu, oh iya gue harus syuting, gue nelayan. Gue nggak takut ikan pastinya, gue nggak takut kepiting pastinya. Mana nih? Itu syutingnya di Cilincing. Gue ngeliat gini aja nih, tiap berapa senti, bukan berapa meter lagi, tiap senti ada ubur-uburnya. Terus gue harus dari bawah, ceritanya gue manjat gitu.
manjat ke perahu kecilnya gitu. Nagra dari dalam dulu ya. Hah? Yakin nih gitu. Wah tapi itu sampai fase itu lewat dari riset, dari pendalaman karakter sampai selesai syuting, kayaknya kebawa-bawa tuh sampai rumah. Yang sadness-nya gila. Terus jadi ceritanya tuh ya soal psikologi juga ya, yang permentalan yang kurang sehat gitu. Jadi ceritanya kita sekeluarga cuman tinggal berdua, gue punya ade yang nggak normal, tapi harus tinggal di atas kapal kecil itu, dan ada lemari baju lah, apalah, dan itu udah terancam buat tenggelam gitu, kapalnya udah nggak lagi bagus. Terus gue pusing adik gue yang begitu, terus target gue buat dapetin ikan kurang karena lagi badai, kayak gitu-gitu. Kondisi laut lagi nggak bagus, terus ya nginget petua ibu dan bapak dulu gue nggak indahkan, sampai akhirnya gue jalanin masa itu tuh penuh dengan kesengsaraan pokoknya. Nah itu bokap nyadar banget, dia manggil, dia bilang nggak usah deh kayak gitu-gitu, luka lu gitu, lu luka. Gampang ya deh, simple aja acting tuh, lu cuman sekedar ya udah, lu udah tahu nih garis besarnya, setiap lu mau take lu cuman oke, gue siapa nih, oh gue Joni gitu ya, gue mau ngapain nih di sini, oh gue mau ini, oke, gitu. Udah lepas lagi gitu. Sederhananya dia gitu. Iya, Salah denger satunya. bokap tuh gampang on off gitu ya. Karena dia juga pernah juga Sampai kayak gitu. waktu syuting gitu. Tebus judulnya. Identitas, sorry. Identitas dulu, dia sempat tuh kebawa. Bahaya sih ya, memang ternyata. Bahaya. Karena Nah, masuk menjadi orang lain itu, dan apalagi ceritanya sedih tuh, untuk keluarnya Iya, secara nggak masa langsung. ngebawa-bawa cerita orang lain di kehidupan pribadi kita. Apa jadi? Nah, iya, sekarang kalau cara lu buat meranin sebuah karakter tuh, metode lu sekarang yang lu pakai apa? Kan banyak tuh orang-orang tuh macam-macam tuh metodenya kan. Kalau lu sekarang gimana? Kalau gua ya kayak gelas kosong aja sih. Keseluruhannya. Ini yang siap diisi air aja udah. Ya gua nggak tahu, gua cari tahu jawabannya dengan asal usulnya juga gitu. Siapa, background karakternya seperti apa, cara pemikirannya gimana, kebiasaannya apa, sudut pandang soal kehidupannya gimana, ya banyak lah. Cara keluar. Nah, Nah, iya. ya itu kan di mata lo dia termasuk into banget gitu Into karakter. banget, Iya, into bisa banget. berubah jadi Nagra, jadi karakternya. Cara keluarnya gimana? Cara keluarnya just being Nagra, lakuin aktivitas yang selama syuting tidak dilakuin oleh si Nagra ini. Oke. Oh, Gitu, off-nya gitu ya. Lu juga? iya. Iya nggak sih? Asik. Asik. Kalau gue sih asik. Lu pada kalau gue sih ya gitu. Karena apa Cara- aja. Tinggal gini ya, tek tek tek. Dia mah lebih lampu. Sekarang kan Nagra tuh hobi bowling. Oh iya, gue Lo boleh tanya tuh apa aja tuh. gue ngeliat bola bowling tuh terbuat dari apa ya? Banyak, ada polyester, Oh, dijawab. ada kayu juga, Kayu. ada resin. Kenapa bisa beda-beda? Peruntukannya dan Peruntukannya zamannya. Oh, zamannya. Oh, kayak bola asik, asik bola sepak bola tuh. Iya, bola sepak bola, bola kaki. Iya. Sepak bola, iya. Emang bowling juga gitu? Dan Bahan. sekarang pakainya apa? Yang sering dipakai sama ini deh, kejuaraan-kejuaraan. Ada yang bahannya urethane kayak karet gitu. Ada yang bahannya resin juga reaktif. Jadi di dalam bola itu tuh ada core-nya gitu sebetulnya. Jadi peruntukannya macam-macam. Ini gue jawab, lu ngerti nggak? Iya. Apa yang lu sebut gue nggak ngerti sih sebenarnya itu. Resin apalah. Apa yang bikin suka sama bowling? Yang bikin suka sama bowling susah pelajarinnya. Oh ya? Karena aku tuh salah satu
Ini bukannya sombong, cuman agak Nggak apa-apa, sombong juga nggak apa-apa. boleh lah ya. Apa ya? Nggak pernah sombong, boleh lah ya. Apa emang? Kayaknya kalau belajar olahraga tuh gue agak cepet bisa nih, Oh, agak atletis gitu. Oke. lo atletik banget itu ya? Agak cepet lah intinya, Oh, iya, agak cepet lah iya. belajarnya. Nah waktu belajar bowling ini kok susah, Oke. lama. Yang kita rasa gimana waktu di videoin ternyata bentuk kita gimana, itu nggak ada matchingnya sama sekali. Oh iya. Heeh. Yang gue rasa misalkan tangan lurus padahal di video bengkok gitu ke sini itu apa segala macam, dan ternyata setelah dipelajarin juga bowling kan lebih dikenal kalau di sini kayak tempat rekreasional Iya. keluarga ya kan, Hmm. ibu sama anak keluarga Hmm. have fun gitu. Cuman begitu ngedalemin, wah ribet banget ya, ternyata sampai kayak minyak-minyak yang ada di, mungkin lu kalau pernah nyoba terus suka ada yang kepleset tuh di lane bowling, suka ada tuh, jadi ada pembatas Iya. garis, Hmm. itu Iya, licin. licin banget ya. Nah itu tuh ada minyaknya tuh beda-beda ternyata, kayak misalkan minyak Arabian yang oil. Arabian oil ya kan? Nah itu iya. Nah itu intinya yang disediain di tempat-tempat bowling tuh standar punya deh, jadi kayak orang tuh lebih mudah buat striking kayak gitu-gitu, lebih gampang lah, iya fun aja. Tapi orang umum nggak akan pernah bisa nyobain kalau nggak ikut pertandingan. Jadi kalau pertandingan tuh oilnya macem-macem. Oh. Ada yang short, ada yang medium, ada yang long, ada yang reverse oil, ada yang forward oilnya, ada yang volumenya berapa. Nah itu cara mainnya beda-beda. Tapi itu kejuaraannya beda-beda juga. Ini Beda-beda. misalnya minyak ini tuh Untuk dipakai buat pertandingan kejuaraan. ini. Oh. Hmm. Anjir banyak juga berarti jenis. Banyak. jenis Jadi bowling kita banyak. harus bisa ngelempar board by board consistently. Dari kita, kalau golf kan di tempat tuh misalnya, kalau golf di tempat mukul bola. Nah kalau ini kita harus sambil jalan ngelempar bola pakai tangan, tapi adjustmentnya board by board yang sekecil-kecil gini, tergantung kondisi minyak. Nah itu susahnya setengah budak. Setengah Oh, budak. dia ada garis-garis itunya ya? Oh, iya yang ngerti gua. Ada teknik sendiri nggak sih kalau bowling itu? Iya, ada stylenya. Nah, lo boleh tanya tuh kenapa harus miring? Iya, Tadi itu kan tanya nanya. itu. Kenapa harus miring gitu ya? Iya. Itu wajib pasti yang Kakinya hilang gitu ya. Iya, yang nyelang ini nih kaki. Iya karena naturally pala kita sama bahu kita kan nggak sejajar. Nah, kita kepengennya untuk aiming tepat gitu, berada di garis lurus tuh kita harus naruh tangan kita tuh sejajar ya. Jadi posisinya tangan kanan ngelempar bolanya itu di posisi kaki kanan berdiri. Jadi mesti begini supaya jalurnya bola bisa terarah gitu, lebih tepat. Oh, intinya buat aim aja berarti. Buat aim, buat ngelepas rilis yang bagus, yang benar. Susah ya. Lu nggak gini aja? Nah, jadi bisa sebenarnya sah aja di bowling tuh, lu mau ngelempar nimpuk gini juga boleh. Aturannya tuh cuman nggak boleh lewat dari foul line, dari garis Oh, itu. dari garis yang itu. Heeh. Oh, tapi ngelempar lu mau gaya apapun bebas sebenarnya. Sebetulnya bebas. Oh. Cuma naruh jarinya aja ya. Iya. Udah pasti begitu ya. Tetap ada fundamentalnya sih, dasar-dasarnya gimana tetap ada. Main dong, ajarin. Tapi yang dinilai, nah gue mau tahu, yang dinilai dari bowling tuh apanya sih? Berapa Ya ujung-ujungnya mas skor ya. Skor si apa sih namanya? Nama itu? Pin. Pinnya. Nah, Udah itu doang yang dinilai. sebetulnya iya, cuman kan kalau kayak pertandingan tuh kita nggak main satu game. Oke bisa strike gitu, strike-nya bisa sepanjang apa, sebanyak apa. Kita pertandingan 10 game, 13 game gitu, 8 game. Nah dalam sekian banyak game tuh terakumulasi berapa skor kita gitu. Oh, berarti kayak endurance. Panjang, ya? yes, Endurance endurance. juga berapa kali lo bisa? Iya, ngulang yang sama. Konsistennya, konsistennya. Tapi dia sama. konsisten ya. Iya, gue ngeliat. Belum lah kalau. Ngeliat lo di Enggak, video-video. gue ngeliat di videonya justru gue kan juga pernah cobain main bowling gitu. Tapi kok jatuhnya tuh nggak bisa yang kayak dia, bolanya tuh bisa bengkok gitu loh. Nah itu yang aku mau dari dulu. Itu yang aku mau, jadi kayak zaman kecil suka diajak juga sama bokap gitu misalnya. Bowling ya for fun aja gitu main bowling. Terus ngeliat kanan kiri, ih kok ada yang pakai kayak sarung tangan, ada Iya. yang pakai apa, terus ih bolanya kok bisa belok gitu Nah, ya. itu yang mau Diapain aku ya gitu. tanya, kenapa kok bisa belok gitu dan jadi habis semua pinnya gitu.
ya belajar itu dasarnya nih, lempar yang bener itu gimana sih. Oh. Nah, pelajarin itunya. Akhirnya naturally nggak usah kita sengaja belokin gitu sih sebetulnya, malah pengennya lurus. Nggak ada teknisnya sendiri gitu ya? Enggak, dia kayak ngelepas aja gitu di belakang bola. Pasti ngebayangin kan? Iya, terus Kayak ngobel bener tuh. terus nggak, gue kencengnya itu ngaruh juga sih. Kenceng ya. Kenceng lo ngelemparnya apa cer gitu dong. Justru semakin kesini mestinya semakin relax, makin kencang soalnya aiming lu pasti kacau. Oh. Kencang Iya, tuh sebetulnya lagi. dari kinetik, dari kalau mainnya satu tangan tuh dari langkah. Jadi langkah lu agak jauh, agak cepet, bola lu akan lebih cepat. Jadi kalau main bowling mau kencang, bolanya ditarik gitu, wah udah ngaco deh. Oh. Justru Jadi kencang itu sebenarnya enggak dari kaki. Kaki yang ngelangkah lebih cepat. Kalau berat bola tuh justru kita ngikutin aja dia posisi Soalnya bolanya turunnya. kan berat kan? Bolanya juga berat. Rata-rata pakainya 15 pound gitu. Itu beda-beda nggak sih berat bolanya? Beda-beda. Beda-beda. Bisa beda. Oh. Jiran-jiran. Kita balik ke kopi nih. Tadi lu sempet bahas sampai di mana kopinya, kenapa pecinta kopi kan dia gitu. Sempat buka bisnis kopi kan? Iya, sempat. Oh iya benar. Di Bukan sempet, lagi buka malah udah buka. Iya, sebelumnya waktu itu dia dengan buka brand coffee sendiri. shop. Oh. Iya. Brand sendiri ya, gitu. Berdua dengan kekasih. Iya, oke. Asik. Lama lo dia pacaran. Belum tahu. Iya. Aduh. Harus diomongin gitu. Tahu aja sih. Berapa tahun ya sekarang ya? 6-7 tahun. Udah ngapain aja? Aduh. Nggak, 6 tahun itu maksudnya lu udah ngapain Buka aja? bisnis kopi Buka nih. bisnis kopi. Terus iya jalanin bareng gitu kan. Cuman karena waktu itu kontraknya pendek ya di selatan Daerah Jakarta Jawa. Selatan di Cipete. Kontraknya habis pas banget bulan puasa tuh. Bulan puasa niatnya mau ya udah pas deh kita break dulu gitu kan. Nggak tahu ya tempatnya juga dibeli sama Brand sama gede brand itu. gede lah gitu. Mm. Ya udah nggak bisa terus nggak lama ada kesempatan buat join sama restoran temen di Arta Gading, tempat bowling juga kebetulan gitu. Tapi tetap pakai nama brand kopi lu. Enggak, Kopinya pakai nama resto itu, cuma Oh. kopi gua di dalam situ. Oh. Apa? Tapi di menu tetap nama kopi lu bukan apa? Enggak. Enggak. Oh. Enggak. Tapi rasa variannya tetap dari Sama. Enggak, baru. Oh, enggak. Oh, baru. Mm-mm. Ini kan ada 3, keaktoran, bowling, kopi. Itu hal yang kamu cintai kan? Iya. Yang mau kamu perdalam semuanya apa? Dari 3 ini yang mau Kalau- fokusin. Ya tentunya aktor kan aktor katanya ya ada senior yang bilang kan, salah satunya kayak Mas Yayu gitu ya, bilangnya kan kerjanya di waktu bukan syuting Iya. gitu ya, bidang-bidang ini bisa dipelajarin, dijalanin, nikmatin, kebetulan suka. Halangan rintangannya banyak banget nggak sekarang? Ada sih, balik lagi mbak waktu. Iya sih. Nah, sekarang kalau gua nanya kan banyak ini nih apa direktur hebat nih. Lu pengen banget nggak sih? Yang lu pengen tuh gue pengen banget nih di direct sama dia nih gitu. Iya. Siapa? Tuh. Director. Mbak Dila. Kan Ini depan udah. gue. Kan udah. Tapi nggak jadi kan. Tapi akhirnya digeser kan. Parah itu. Nggak apa-apa. Internal jokes. Parah banget anjir. Nah, kan gue emang begitu. Iya. maksudnya. Sama siapa? Nggak boleh Joy. Oke, satu quote yang bisa bikin kamu bertahan dengan banyaknya tekanan sekarang. Ini harus gong lo gerak. Harus FYP. Harus Satu FYP. quote. Dikasih beban dulu. Dikasih beban. Satu hal ngutip dari Quran juga sih. Iya. Ada 2 hal yang mesti dilupain, ada 2 hal yang mesti diingat sebagai kunci kehidupan katanya. Yang Apa mesti itu? dilupain pertama kebaikan Orang. diri sendiri. Yang mesti dilupain kebaikan diri sendiri dan kejahatan orang lain. Iya.
yang mesti diingat kebaikan orang lain dan kejahatan kita sendiri. Gila. Keren. Dan itu yang membuat kamu bersikap memegang kuat itu ya? Iya, kurang lebih. Gitu Joy. Kenapa dia? Manjur apa manjur? Nggak bisa jangan dong, jadi bercandain. Iya. Al-Quran soalnya. Karena gua terus. Iya. Nggak bisa. Kan ada tempatnya ya Joy ya, bercanda ya. Bener. Kenapa Joy? Kenapa Jay? Iya kuat tuh. Kenapa jadi gua? Maksud gua. Iyalah, kan setiap Maksud orang gua adalah main. jangan buang sampah sembarangan. Udah. Bener. Aduh, lu mau dari jauh-jauh dari Aldo ini anjir. Oke. Makasih banyak Nagra Culture. Aku yang makasih. Semoga makin banyak dapat peran-peran yang lebih menantang dan bagus ke depannya. Amin. Semakin namanya berkembang, makin banyak menemani kita di layar bioskop. Pokoknya muka lu di mana-mana gitu. Manja juga doa yang sama buat Manja. Udah ada di Spotify tadi. Musik kan, musik. Tanggal muncul. Ya gua mau jadi aktor. Asik. Amin. Dia lo kayak ini Andi. Buat saudara-saudara asik. Nih lihat nih. Oh, sama boleh ini nggak Mbak? Mau nge-request juga. Boleh? Boleh. Request lagu apa? Bukan request lagu. Barangkali ada investor-investor Oh iya boleh. yang mau buka coffee shop ya, Oh, iya dengan itu. konsep-konsep gimana gitu bisa diobrolin. Kerjasama. Kerjasama. Iya. Bisa kontak ya. Iya, Nagra Culture. Bagus Sadewo. Silakan dibuka. Iya, semoga lancar semuanya sehat-sehat. Amin. Amin. Oke, sekian dari podcast kita. Sekian podcast kita bersama Nagra. Dan lu coba tutup. Ya maaf. Jangan udah terusin aja. jangan lupa tonton podcast selanjutnya yang mungkin ada informasi-informasi, edukasi-edukasi atau cerita hidup orang lain yang ada di Ide Garasi. Sampai ketemu lagi. Dadah, assalamualaikum. Yeay.